bagaimana perencanaan pusat studi dakwah. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu konsep perencanaan pusat studi dakwah. Perencanaan dapat diartikan sebagai proses menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu yang terbatas dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan suatu proses pemikiran yang mencangkup aspek umum dan rinci suatu kegiatan dengan tujuan mencapai hasil yang optimal dan efisien. Dalam perspektif Al-Quran, rencana dakwah merupakan landasan dasar dari seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Dalam manajemen dakwah, perencanaan disebut dengan taktit atau yang bertujuan untuk menetapkan tujuan industri serta program kebijakan dan metode untuk mencapainya. Jadi proses perencanaan ini juga mencangkup pengambilan keputusan di mana pengambilan keputusan ini dapat memilih dari berbagai pilihan. Pedoman program dan metode kerja membentuk seluruh perusahaan, industri, atau organisasi. Rencana pusat pembelajaran dakwah merupakan kerangka komprehensif untuk persiapan dan pelaksanaan kegiatan dakwah secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta mempertimbangkan perubahan dan tantangan zaman. Dalam konteks pusat studi dakwah, rencana ini juga berarti mengidentifikasi isu-isu terkini, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan teknologi dan media untuk menyebarkan dakwah Islam secara luas. Bagian dari pengelolaan dakwah yang disebut juga taktik meliputi perencanaan kebijakan, program pendidikan, penelitian, dan metode kerja untuk mengoptimalkan dakwah di berbagai bidang. Lebih lanjutnya lagi, perencanaan dakwah tidak hanya mempertimbangkan aspek keagamaan saja, namun juga aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Yang kedua itu ada tujuan perencanaan pusat studi dakwah. Untuk merencanakan tujuan dakwah berarti mencapai hasil yang maksimal dengan kemungkinan dakwah yang kita bawakan sebagai mati. Siapapun yang ingin menyampaikan pesan dakwah atau ceramah harus mempersiapkan dakwahnya agar berhasil. Tujuan perencanaan pada pusat studi dakwah adalah agar setiap program kerja yang dirancang sebanyak mungkin dapat terlaksana secara efektif, dan perencanaan pusat studi dakwah bertujuan untuk menetapkan kebijakan, prosedur, dan program yang jelas yang akan memberikan pedoman untuk nantinya melakukan kegiatan dakwah yang akademik dan penelitian yang lebih teliti. Selain itu, rencana tersebut juga bertujuan untuk meminimalisir risiko kesalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada masa depan, sehingga tindakan yang diambil akan lebih tepat sasaran dan terukur. Yang ketiga, ada prinsip perencanaan pusat studi dakwah. Dalam merumuskan suatu rencana, biasanya dilakukan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. Yang pertama itu Strengths, yaitu mengidentifikasi kekuatan yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada weakness, yaitu untuk mencari dan merumuskan kelemahan yang ada di setiap perencanaan yang dibuat gitu, seperti masjid dan lingkungan sekitarnya. Dan yang ketiga, opportunities merupakan untuk menjelaskan berbagai peluang yang mampu dipergunakan untuk meraih suatu tujuan. Yang keempat, ada threats, yaitu untuk mengidentifikasi ancaman yang mungkin muncul dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan. Pembahasan yang keempat, ada sasaran perencanaan pusat studi dakwah, yaitu maksudnya di sini sasaran dalam perencanaan pusat studi dakwah sangat bervariasi dan dapat disesuaikan dengan konteks, kebutuhan, dan visi misi dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Namun, secara umum sasaran
perencanaan pusat studi dakwah dapat dilihat dari yang pertama itu ada sasaran akademik dan keilmuannya, yaitu meliputi pengembangan ilmu pengetahuan seperti melakukan penelitian, pengkajian, dan pengembangan ilmu pengetahuan Islam yang relevan dan dengan konteks yang kekinian. Yang kedua, ada sasaran dakwah dan pengembangan masyarakat. Maksudnya, penyebaran nilai-nilai Islam yang dimaksud di sini ialah menyebarkan berbagai nilai keislaman yang menyeluruh kepada masyarakat luas. Yang ketiga, sasaran kelembagaan meliputi penguatan kelembagaan dengan cara membangun dan mengembangkan kelembagaan pusat studi dakwah yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Pembahasan yang keempat yaitu prosedur perencanaan pusat studi dakwah. Yang pertama, ada proyeksi dan estimasi masa depan atau forecasting, yaitu untuk memahami gambaran situasi dan kondisi masa yang akan datang yang dapat mempengaruhi pelaksanaan dakwah dengan ditetapkannya di sasaran dan prosedur yang lebih sistematis. Yang kedua, penetapan dan perumusan sasaran untuk mencapai tujuan dakwah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Prosedur ini sangat penting karena perencanaan dakwah hanya bisa dirumuskan secara efektif jika tujuan utamanya sudah ditentukan terlebih dahulu. Yang ketiga, penentuan aksi dakwah dan keutamaan pelaksanaannya. Aksi dakwah harus selaras dengan tujuan yang telah ditentukan. Pusat studi dakwah perlu merumuskan berbagai program strategis yang mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, seminar, dan lokakarya. Yang keempat, ada penetapan jadwal waktu. Penentuan waktu sangat krusial dalam aktivitas dakwah. Dengan mengetahui kapan kegiatan atau aktivitas dakwah harus dilaksanakan serta durasi yang dialokasikan untuk setiap aktivitas, para pelaku dakwah dapat mempersiapkan diri dan menyediakan sarana yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan tersebut. Yang kelima, ada penetapan metode dakwah. Tata cara dakwah merupakan metode yang dilalui oleh pelaku dakwah dalam menyampaikan materi ataupun metode yang menentukan strategi dalam berdakwah. Pusat studi dakwah harus merumuskan metode pengajaran dan penyebaran dakwah yang paling efektif berdasarkan riset dan pengalaman di lapangan. Metode dakwah yang dikembangkan harus relevan dengan kondisi kontemporer seperti dakwah melalui media sosial, video, atau pendekatan interaktif yang lebih menarik bagi generasi muda. Ada penentuan lokasi. Lokasi pelaksanaan kegiatan dakwah harus ditetapkan sebelum kegiatan tersebut berlangsung. Dalam memilih lokasi, perlu dipertimbangkan berbagai aspek yang menguntungkan dari tempat yang dipilih. Selanjutnya, ada penetapan biaya, fasilitas, dan faktor-faktor lain yang diperlukan pada pelaksanaan pusat studi dakwah. Selain memerlukan dai, diperlukan juga biaya, sarana, maupun peralatan. Biaya dan sarana sangat penting dalam proses pendakwahan. Pertimbangan terhadap biaya dan sarana harus diperhatikan ketika sedang perencanaan. Ada evaluasi dan monitoring. Pusat studi dakwah harus memiliki mekanisme evaluasi dan monitoring untuk mengevaluasi setiap program dan kegiatan yang dilakukan. Evaluasi ini memiliki tujuan apakah aspek sasaran awal yang telah disepakati telah berhasil atau tidak, telah tercapai atau tidak, atau perlu dilakukan perbaikan dalam implementasi kegiatan selanjutnya. Baik, sekian itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.